Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Anil Zabul Falah, NIM 19010127. Saya adalah mahasiswa Universitas Dr. Subandi Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait mitigasi bencana pasca banjir. Nah, di sini yang pertama yaitu definisi bencana alam, di mana bencana alam ini adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami, di mana itu adalah suatu peristiwa seperti banjir, letusan gunung, gempa bumi, dan tanah longsor, dan bisa juga aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia dan juga akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai juga halnya kematian. Nah, bencana alam ini juga dapat diartikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh gejala alam. Dan juga sebenarnya gejala alam ini merupakan gejala yang sangat alamiah dan bisa biasa terjadi pada bumi. Namun hanya ketika gejala alam tersebut melanda manusia, itu bisa juga melanda nyawa dan segala bentuk budidayanya, kepemilikan, harta, benda, dan juga kita baru menyebutnya sebagai bencana. Nah, untuk definisi bencana yang kita fokuskan pada kali ini yaitu adalah banjir, di mana banjir adalah kondisi air yang menenggelamkan atau menggenangi suatu area atau juga tempat yang luas. Dan banjir juga dapat mengacu terendamnya daratan yang semula tidak terendam air menjadi terendam akibat volume air yang bertambah seperti sungai atau danau yang meluap. Dan juga hujan yang terlalu lama juga. Tidak adanya saluran pembuangan sampah yang membuat air tertahan dan juga tidak adanya pohon penyerap air dan lain sebagainya adalah menjadi salah satu penyebab bencana banjir. Dan juga banjir adalah bencana yang akibat curah hujan yang tinggi ini dengan tidak diimbangi adanya saluran buangan air yang memadai sehingga dapat merendam wilayah-wilayah yang tidak dihendaki oleh orang-orang yang ada di sana. Dan juga banjir bisa menjadi ataupun terjadi karena jebolnya sistem aliran air yang ada, sehingga daerah yang rendah terkena dampak kiriman banjir. Dan juga banjir dapat merugikan banyak pihak berdasarkan sumber air yang menjadi penampung di bumi. Jenis banjir itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada banjir sungai, banjir danau, dan banjir laut pasang. Dan untuk banjir sungai yang pertama yaitu adalah ini biasanya terjadi karena luapan air sungai, di mana air sungai ini meluap karena adanya aktivitas pembuangan sampah liar maupun juga banyaknya sumbatan pada aliran sungai. Yang selanjutnya itu ada banjir danau, di mana banjir danau ini adalah biasanya terjadi karena air danau ini meluap atau juga bendungan jebol, dan ini biasanya terjadi pada area-area pada yang dekat dengan danau tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah banjir laut pasang. Ini biasanya terjadi antara lain akibat adanya badai dan gempa bumi. Ini biasanya terjadi seperti halnya eh, yang ada di pinggiran sungai ataupun juga pinggiran laut yang menjadi airnya itu menjadi pasang dan naik ke daratan. Baik, yang selanjutnya adalah bencana banjir. Nah, untuk bencana banjir sendiri itu adalah banjir di sini hanyalah suatu dari sekian banyak bencana alam yang sering terjadi. Dan banjir ini sering terjadi terutama pada musim hujan dengan intensitas yang sering dan lebat. Sehingga banjir tersebut terjadi. Dan juga daerah yang menjadi langganan banjir ini terutama pada daerah sekitar arus sungai, di mana luapan dari air banjir tersebut meluap ke daratan. Dan juga namun daerah yang jauh dari sungai pun kadang terkena musibah banjir. Dan jika curah banjir terjadi hujan yang datang terus-menerus dan sungai tidak lagi sanggup menampung banyaknya air hujan. Secara umum penyebab terjadinya banjir yaitu adalah yang pertama, penebangan hutan secara liar tanpa disertai reboisasi, dan juga ada pendangkalan sungai sehingga air pun naik ke daratan. Yang ketiga ada pembuangan sampah yang sembarangan, baik ke aliran sungai maupun tidak. Dan juga ada yang keempat adalah pembuatan saluran air yang tidak memenuhi syarat, sehingga saluran air tersebut hanya mengeluarkan air yang kurang dari kebutuhannya. Yang kelima adalah pembuatan tanggul yang kurang baik sehingga tanggul dapat jebol maupun meluap. Yang keenam adalah
air laut, sungai, ataupun danau yang meluap dan menggenangi daratan sehingga terjadi banjir tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tindakan untuk mengurangi dampak banjir itu sendiri ada, yaitu beberapa tindakan yang bisa mengurangi dampak risiko penanggulangan banjir diantaranya yaitu kita dapat menempatkan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Yang selanjutnya yaitu kita dapat membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering menimbulkannya banjir. Lalu kita yang kedua yaitu tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah rawan banjir tersebut. Lalu juga tidak membuang sampah ke dalam sungai ataupun membuang sampah sembarangan. Lalu ada yaitu program penghijauan daerah hulu sungai yang harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas bagian sungai yang rawan banjir. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan pasca bencana banjir terjadi? Nah, di sini yaitu yang pertama yaitu kita secepatnya membersihkan rumah, terutama bagian lantai, lalu kita gunakan antiseptik untuk membersihkannya, di mana untuk membersihkan menggunakan antiseptik ini nantinya itu untuk membunuh kuman yang ada di lantai maupun di rumah tersebut. Lalu kita bisa mendirikan pos komando bantuan, di mana nantinya itu untuk pelaporan maupun eh, apabila terjadi banjir susulan. Nah, yang selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan Bencana atau Satporlap PBB dan pemberi bantuan yang lainnya. Lalu juga kita dapat mendirikan tenda-tenda penampungan, dapur umum, pos kesehatan, dan pos koordinasi. Yang selanjutnya yaitu kita dapat mendistribusikan obat-obatan, bahan makanan, dan juga pakaian. Yang selanjutnya yaitu kita dapat mencari dan menempatkan para korban di tenda ataupun pos pengungsian yang telah disediakan. Lalu kita juga dapat membantu petugas medis untuk pengobatan dan pengelompokan korban tersebut. Lalu juga kita bisa mencari, mengevakuasi, dan memakamkan korban yang meninggal tersebut. Yang selanjutnya yaitu di sini ada di mana kita cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering mewabah setelah terjadi kejadian banjir tersebut. Lalu juga kita harus mewaspadai kemungkinan binatang berbisa ataupun binatang penyebaran penyakit dampak dari banjir itu sendiri. Lalu juga kita bisa usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadinya itu adanya banjir susulan. Lalu kita harus menginventarisasi kerusakan. Ini biasanya dilakukan pendataan terhadap berbagai kerusakan yang terjadi, baik dari bangunan, fasilitas umum, lahan pertanian, dan sebagainya. Lalu kita melakukan evaluasi kerusakan, di mana ini biasanya dilakukan pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan. Dan perbaikan ini dalam penanggulangan bencana diharapkan dapat dicapai pada tahap ini, sebagaimana kita harus mengembalikan kerusakan itu nantinya dapat ke tahap awal sebelum terjadi banjir. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pemulihan atau recovery, di mana tahapan ini biasanya dilakukan pemulihan atau pengembalian kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana seperti mulanya. Dan ini pemulihan ini tidak hanya dilakukan pada lingkungan secara fisik, akan tetapi korban yang terjadi banjir dan juga diberikan pemulihan secara fisik maupun mental pada korban banjir, sehingga pemulihan ini tidak hanya terjadi pada lingkungan dan akan tetapi juga pemulihan ini terjadi pada korban bencana banjir itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah rehabilitasi. Nah, melalui kegiatan ini kita dapat memperbaiki lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, lalu juga kita juga bisa melakukan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, kita juga dapat melakukan pemulihan sosial psikologis terhadap korban bencana banjir, lalu juga kita dapat melakukan pelayanan kesehatan, seperti halnya kita juga nanti bisa melakukan rekonsiliasi dan resolusi konflik, kita juga dapat melakukan pemulihan sosial ekonomi budaya, kita juga melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban, dan juga pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi layanan publik. Nah, sehingga rehabilitasi ini seperti halnya kita itu melakukan segala aspek pemulihan yang ada pada terjadi pada lingkungan dan masyarakat yang terdampak banjir itu sendiri. Nah,
Untuk kesimpulannya adalah bencana alam seperti konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami ini, seperti suatu peristiwa seperti banjir, ini letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor, dan aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Bencana alam ini juga dapat diartikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh gejala alam. Dan banjir merupakan suatu keadaan dari suatu daerah atau daratan yang terendam air karena peningkatan volume air, sehingga bencana banjir dapat mengakibatkan berbagai macam dampak kesehatan fisik dan mental, seperti juga ada dampak kerusakan infrastruktur dan kerugian harta benda. Dampak tersebut dapat diminimalkan dengan kesiapsiagaan pelayanan dari masyarakat, lingkungan, maupun kesehatan. Nah, untuk saran, yaitu banjir dapat dicegah dengan mengurangi dampak risiko penanggulangan banjir dengan penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan fungsi lahan. Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering menimbulkan banjir itu juga perlu. Dan juga tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah rawan banjir. Dan juga tidak disarankan untuk membuang sampah ke dalam sungai. Dan juga program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian yang sungai rawan banjir tersebut. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.